Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to English lesson with me, Miss Eka. How are you today? I hope you are very good in everywhere. And now we are going to learn about suggestion. Ya, kalian tetap semangat ya, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini kita harus belajar dari rumah. Langsung saja nih kita ke materi kita, suggestion. Oke, suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Nah, suggestion itu dari kata suggest ya, artinya itu saran. Jadi, yang dimaksud saran di sini adalah kita memberikan masukan untuk memberikan suatu rekomendasi atau yang berisi saran. Oh my god. Next, suggestions are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. Apa sih maksudnya? Jadi, kalau kita memberikan saran itu kan tidak terlihat sebuah barangnya ya atau bendanya ya, tapi bisa berupa apa di sini? Ada solusi ya. Apa sih solusi? Solusi itu ya misalnya ada problem, kemudian kita memberikan solving, itu namanya solution. Advice itu adalah persamaan dari kata suggest yang artinya ya betul, artinya adalah saran. Kemudian selain saran, suggestion itu bisa meliputi plan. Plan itu adalah rencana atau berupa ide. Ide itu ya gagasan. Kemudian it can be accepted or refused. Nah, it di sini maksudnya suggestion ya. Kalau misalnya kita memberikan suggestion kepada seseorang itu orang yang kita berikan itu responnya bisa menerima ataupun menolak, tergantung situasinya. Next. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh expression atau ungkapan-ungkapan yang biasa kita gunakan dalam memberikan saran ya. Sebetulnya banyak contohnya, nanti kalian bisa browsing juga di internet ya. Nah, yang pertama, should. Apa arti kata should? Should itu artinya seharusnya. Kemudian ought to. Nah, ingat ya, setelah kata should, ought to itu harus verb one ya, atau verb infinitive. Verb one itu apa sih? Verb one adalah kata kerja yang tidak mendapatkan imbuhan apapun. For example, go ya, nggak usah pakai going atau misalnya verb kedua went, tapi langsung go. Itu namanya verb one. Kemudian yang ketiga adalah if I were you, I'd bla bla bla. Nah, apa sih arti kata if I were you? Nah, di sini berandai-andai. If I were you, jika saya menjadi kamu, I'd bla bla bla. I'd itu di situ dari kata I would ya. Saya singkat menjadi I'd ya. Nanti yang bla 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 itu kamu teruskan isi suggestion dari kalian itu. Misalnya, jika saya jadi kamu, saya akan menghubungi Bapak David. Okay. If I were you, I'd call Mr. David. For example, you will give a solution. Okay, next. Why don't? Kenapa tidak? Gitu misalnya. Why don't you go to library now? Why don't you watch the video? Why don't you visit the museum? Oke. Jadi di sini seolah-olah kamu itu memberikan masukan ya. Kemudian I suggest that, I recommend that, bla bla bla. Nanti yang bla 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 itu kamu lanjutkan isi dari suggestion kalian. Let's. Nah, di sini adalah mengajak ya. Let's go to the movie. Let's go to the mall. Oke. Kemudian how about, what about. Nah, ingat ya kalau yang pattern ini how about sama what about itu langsung kamu isi dengan verb ing ya. Kata kerja yang ditambahkan dengan kata ing. Kamu fokus verb ing. Misalnya, how about going? How about visiting? How about coming to my house tonight? Gitu. Jadi, how about. Karena setelah kata about itu nggak harus menggunakan ditambahkan subjek ya, tapi langsung ke verb ing-nya saja. How about going to school now? Gitu. How about, ya if up to you. Kemudian,
I think ya. I think you should bla bla bla. Ditambahkan kata I think. Saya pikir gitu. Saya kira kamu harus bla bla bla. Kamu sebaiknya. Oke, nanti kamu lanjutkan. Oke, di sini next example of suggestions. Nah, ada beberapa contoh ketika kamu ingin mengekspresikan suggestion ya, saran-saran. Di sini yang saya bold the red one, tanda merah, itu nanti kamu adalah contoh-contoh expression suggestion-nya ya. Nah, kamu ingat di situ should ya. Kita baca ya. Kamu ikuti saya ya. You should take a rest now. You should take. Nah, setelah kata should itu ada verb take ya. Nah, take di sini adalah verb kata kerja. Jadi setelah should itu harus verb one. Nggak bisa kamu bilang you should taking atau you should took. No, tapi yang benar adalah take ya, verb one. You should study. No, you should studying. No, ya. You should take rest now. Kemudian you ought to move, sama ya, apalagi ada kata to. So you must use the verb one. You ought to move to your hometown. Misalnya kamu harus pindah ke hometown. Apa hometown artinya? Ya, kampung halaman. If I were you, I'd ask my parents. If I were you, ya. Jika saya jadi kamu, I'd ask my parents. Saya akan bertanya kepada orang tua saya. Why don't you do your homework before going out? Why don't you do, ya? Itu do. Jadi verb one, why don't you do your homework before going out? Let's go to laboratory. Kemudian, how about going to the beach? We need refreshing and relax. How about going? You focus on going. And then, what about eating in the new seafood restaurant? What about? Berarti di sini termasuk plan ya, yang planned. Next, di sini ada perbedaan ya, menggunakan suggest atau recommend yang setelahnya itu diikuti oleh kata kerja ya, tanpa menggunakan kata to ya. Ada juga nanti yang diikuti oleh verb ing. Nah, di sini apa sih yang membedakan? Oke, let's see. Kamu fokus setelah kata suggest itu ada kata that. Oke, attention. I suggest that he clean his room. Oke. I suggest that he clean his room. Saya menyarankan bahwa dia membersihkan ruangannya. Oke ya. He clean. Jadi setelah kata that itu ada sentence atau kalimat. He clean. Ada subject and then verb. Verbnya adalah clean. Next, I suggest that you visit the Mecca. I suggest that. Nah, after kata that, you can see you visit ya. Berarti di sini sentence kamu mengunjungi Mekah. Kemudian I recommend ya, saya menyarankan that she read the Holy Quran. She read the Holy Quran. Oke, setelah kata that lengkap ada subjek read the Holy Quran. And the last, I recommend that you visit the old town. Saya menyarankan bahwa kamu mengunjungi old town, kota tua. Ya mungkin di sini giving a solution, giving an idea, for example. Oke, kemudian di sini untuk yang suggest atau recommend plus verb ing ya. Jadi tanpa ada kata that ya. Nanti setelah kata suggest atau recommend, nanti kamu harus di situ verb ing, tidak ada subjeknya, tapi langsung verb ing. Di sini contohnya, I suggest cleaning his room. Ya, setelah kata suggest itu tidak ada kata that, tapi langsung cleaning his room. Yang tadinya clean, itu kamu ganti kata kerjanya ditambahkan ing, cleaning. Kemudian, I suggest visiting Mecca. I recommend reading Holy Quran.
I recommend. Setelah kata recommend, reading Holy Quran ya. The last one, I recommend visiting the old town. Nah, semuanya di sini setelah kata suggest and recommend itu adalah verb ing ya, atau nama lainnya adalah gerund ya. Jadi tidak ada subjek dan verb, tapi semua di sini adalah non phrase ya. Oke. I think enough for the material today, and if you have any questions, so you can ask to my sosmed, and thank you for your attention. See you. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god, ini